Selanjutnya persembahan apresiasi buat anak-anak kita. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Kepala Kemenang Kabupaten Tangerang atau juga yang mewakilinya, Bapak Perwakilan APSI Provinsi Banten yang saya hormati, panitia penyelenggara Muscap APSI Kabupaten Tangerang beserta para anggotanya yang juga saya hormati, Bapak Ibu pengawas se-Kabupaten Tangerang, baik Diknas ataupun Kemenang, yang mudah-mudahan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, walaupun acara biasa orang Indonesia molor, tapi molornya sampai 2 jam, kita bisa bersama-sama bermuajahah, bersilaturahim di tempat kami yang sangat sederhana ini. Insya Allah keberadaan Bapak pejuang-pejuang pendidikan yang ada di Kabupaten Tangerang ini Allah angkat derajatnya. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari alam kejahiliahan, alam yang tidak kenal baca tulis, ke alam yang alhamdulillah sekarang udah 4G. Kalau dalam bahasa Google-nya ada 4G yang insya Allah nanti akan meningkat ke 5G. Kalau udah 5G itu semuanya serba digital. Jadi gampang kalau untuk membunuh orang itu gampang, apalagi udah divaksin semua. Kalau udah 4G, mobil semua listrik, masak semua listrik, semua serba listrik, semua serba internet. Ibu Lela, Bu Ella ke Bandung bawa mobil listrik, saya ke Cilegon bawa mobil listrik. Internetnya mati, Bu Ella di jalan nggak bisa balik, saya juga di Cilegon nggak bisa balik, duit nggak ada, ATM nggak bisa ngambil karena listriknya
nggak ada. Yang pada akhirnya semua akan kelaparan. Nah, itu cara membunuh secara global. Tapi insya Allah kalau kita memakai apa yang telah dibacakan Qori tadi, banyak bermusyawarah dalam setiap perkara, banyak bersilaturahim, berukhuwah Islamiyah, kemudian faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau pengen sesuatu, tawakal, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam kebobrokan, segala macam hedonistis, materialistis, individualistis, sampai yang terakhir ada orang mati kelaparan. Saking individualistisnya kehidupan. Maka saya terus terang dulu prihatin sekali. Nah, kebetulan ada teman saya, ya, Pak Agus Mulyadi, satu sekolahan sama saya. Cuma ada juga Pak Ahmad Ruswani, tapi rupanya belum datang. Datang dulu, belum datang. Ya. Belum datang juga. Padahal dulu disebutnya mantap bener. Apalagi Pak Agus, wah Pak Agus tank langsung masuk. Nah, maklum kan orang apa, orang aspal apa ya? Tapi aspal bukan aspal yang itu, biasanya itu bukan. Ya, jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menempati tempat kami yang sederhana ini. Maklum, yang membangun sekolah ini bukan seorang pengusaha, bukan seorang pejabat. Tanya sama Pak Agus Mulyadi, seorang guru honorer. Guru honorer. Tahun 2000 itu masih baru sama-sama sama Pak Agus Mulyadi itu. Bawa motornya juga Vespa butut. Vespa butut tahun 75. Yang ngajarnya juga nggak punguh. Kenapa saya katakan nggak punguh? Kenapa saya ngajar nggak profesional? Ya maklum aja. Pertama ngajar tahun 84. Sebelumnya di pesantren Darul 84 saya ngajar di SMA Negeri. Yang mana di SMA 1 Balaraja itu ada juga SMA swastanya, SMA Mandiri. Waktu itu belum punya gedung. Ngajar di situ sampai ini. Kemudian ngajar juga di STM di Pentek, punya orang tuanya Pak Kadis, Pak Tabrani. Gitu. Ya. Alhamdulillah dari situ saya belajar terus sampai tadinya nyaman-nyaman aja saya nggak mau, masih muda, bisa kesana kemari, tujuannya ya apa namanya dapat honor, bisa untuk makan segala macam. Tapi dalam perjalanan ternyata anak-anak kita itu banyak terjadi tawuran. Tadinya yang penting apa mandiri, yang suka tawuran, saling bacok membacok. Tapi ketika saya tes baca tulis Al-Quran, ketika saya tes ibadah, blank semua. Jadi terus terang saya prihatin dengan anak-anak kita yang 80% enggak bisa baca tulis Al-Quran, nggak bisa. 20% itu baca bisa, nulis Quran. Ibadah untuk bacaan sholat pada enggak ini. Yang pada akhirnya tahun 2005 saya pengen mendidik anak usia
nikah dini aja karena rumah nggak punya modal, ada duit waktu itu cuma berapa, 25 juta, itu pun ngejual mobil butut. Bikinlah 2 lokal untuk TK, koreh aja pakai batako. Nah, dari 2005 kebetulan Kadis Provinsi itu Pak Eko ya sedang nyari yayasan yang mau buka SLB. Akhirnya 2006 saya buka SLB, dibantu oleh Pak Ruslan, perizinan segala macam, langsung di ACC oleh Pak Eko. Buka. 2007 saya buka SD. Alhamdulillah SD juga dari SLB, TK dan SD ini A semua akreditasi. 2012 saya kumpulkan semua guru, saya mau buka SMP. Nah, 2012 saya buka SMP, guru suruh menyiapkan semua administrasi, baik administrasi izin operasional ataupun administrasi pembelajaran dan segala macamnya. Alhamdulillah berjalan juga dan diakreditasi dapat A. 2018 saya kumpulkan lagi guru-guru, jadi bukan karena saya ngumpulkan guru-guru. Saya mau buka SMA. Pak, di mana lagi tempatnya? Udah nggak ada tempat, udah tenang aja. Tawakal ala Allah. Maiza azam tawakal ala Allah. Kalau kita pengen, kita tawakal sama Allah. Insya Allah ada jalan. Nah, kemudian setelah mereka bikin proposal dan semua perangkat pembelajaran, saya bilang siap nggak? Siap. Sekarang kita launching. Launchingnya di sini aja, nggak usah pakai spanduk segala macam. Udah. Akhirnya di sini alhamdulillah berjalan 2018 dan kemarin diakreditasi dapat A. Alhamdulillah baru meluluskan kedua kali ini, yang kemarin ini lulusannya 50%-an masuk ke perguruan tinggi negeri. Kena COVID, wah COVID ini kita cuek aja, COVID juga belajar terus. Segala dari satpol pp segala macam berapa kali datang ke sini, ya saya laksanakan, tapi bergiliran. Nah, padahal masuk nggak bergiliran, cuma setengah hari aja. 2019 ini aula belum jadi. Ya, ini belum dikeramik, baru ini aja yang dikeramik. Saya perpisahan anak SMP di sini. 2019 COVID, 2020 tetap. Jadi rada ngebangkang, tapi alhamdulillah nggak ada anak kami ataupun guru kami yang meninggal karena COVID. Karena apa? Tawakal ala Allah. Akhirnya 2020 saya kumpulkan lagi guru-guru, kebetulan memang gurunya di sini kebanyakan dari Gontor, dari Darel Kolam, dari Lakansa, dan juga ada dari pesantren Salafi Kudusnya, takdirnya. Kemudian saya bilang saya mau buka pesantren. Pak, di mana penginapannya? Gampang. Alhamdulillah ada yang nawarin ini tanah, ya. Ini sebelumnya ada tawarin tanah ini ada 1000 meter yang waktu itu tahun 2017 itu harganya 2,5 juta semeter, 2,5 saya cicil 2 tahun. Alhamdulillah nggak punya duit, tapi alhamdulillah 2 lantai asrama, 4 lantai sama jemuran, 4 lantai ini kosongnya. Ini kosong. Ini asrama putri semua, asrama putra di sana. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Pesantren baru jalan, mau jalan 3 tahun. Santrinya sekitar tadinya 200, sekarang ada 190 karena merotolin, nggak betah. Tapi nggak betahnya bukan keluar, nggak betahnya pengen ikut ke reguler yang full day, yang sampai sore pulang balik. Itu semua bukan karena saya,
kerja kolaborasi. Semuanya senang, semuanya bahagia. Kita pakai filosofi angklung. Jadi nggak melulu saya. Ayo bareng-bareng. Yang ini megang angklung yang kecil, yang itu angklung pertengahan, yang itu angklung yang gede. Ini serentak semua. Ketika selesai bahagia semua. Itu hasil kerja kolaboratif yang pernah diterapkan oleh pendukung Anies Baswedan. Maaf Pak Gil ya, Pak Gil nggak ngedukung Pak Anies. Oke, ini saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas kepercayaannya, atas ditempatinya. Alhamdulillah dari sejak berdirinya ini aula selalu ditempati oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, Dinas Provinsi itu SKH-nya ya, SLB-nya. Kemudian kemarin kepala-kepala TK sekabupaten Tangerang juga bulan kemarin. Nah, sekarang gini, maka saya persilahkan semua dinas itu bebas untuk melaksanakan acara di sini, gitu. Hari apa aja, kecuali kalau pernikahan. Kalau pernikahan saya tidak mengizinkan sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Kalau Sabtu Minggu ternyata nggak ada kegiatan siswa di sini, nah, boleh dipakai. Tapi kalau ada kegiatan siswa di sini, maka nggak boleh dipakai. Alhamdulillah, walaupun saya dulu itu ngajar nggak profesional kesana kemari, ya, tapi terinspirasi oleh semua sekolah-sekolah ini sampai ke PGRI-nya. Nah, sampai ke PGRI-nya. Makanya di sini guru full selama 5 hari kerja. Enggak boleh nyabang ke tempat lain. Kalau ada yang nyabang ke tempat lain, maka saya suruh pilih di sini atau di sana. Itu. Jadi di sini full semuanya, ya. Sampai jam 4 baru boleh pulang, ya. Ini juga terinspirasi PGRI itu kalau dikelola benar-benar luar biasa. Kayak PGRI Cibinong waktu itu Pabasa. Wah, luar biasa dengan berbagai macam ekskulnya. Di sini saya juga mempersilahkan berbagai macam ekskul di eksplor oleh guru semuanya. Alhamdulillah berjalan semuanya. Dan kita bisa mendidik karakter anak dengan baik. Kita tetap menekankan pada karakter akhlakul karimah. Ini yang paling utama. Kalau anak kita sudah kita tanam dengan karakter akhlakul karimah, insya Allah ijazahnya itu bernilai. Bukan nggak penting ijazah, enggak. Ijazah perlu, ijazah penting. Kalau ijazah enggak perlu, maka sekolah tutup semua. Ngapain? Kerja juga bisa kok tanpa ijazah. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya. Nah, kalau itu orang-orang yang ikut-ikutan, maka kayak manajer itu takut dipecat dari manajer, akhirnya siapapun yang mau kerja silakan. Ini saja, terima kasih atas kepercayaannya. Saya mohon maaf apabila ngomong saya ini ngelantur, bicara saya ini ngelantur kesana kemari. Tapi ini semuanya adalah untuk penguatan kita semua dalam membimbing dan mendidik anak-anak generasi Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur kami bisa hadir di sini karena apa yang disampaikan Pak Kiai tadi bagi kami tidak hanya sekedar sambutan. Apa yang disampaikan Pak Kiai tadi satu berisi tentang motivasi untuk kita semua bahwa beliau betul-betul bergerak dari titik nol. Beliau bukan keturunan konglomerat, bukan keturunan Abu Rizal Bakri, tetapi beliau bisa membangun
Yayasan Pendidikan yang semoga ini, tapi dengan bahasa Tawabu beliau mengatakan sederhana. Bisa kita bayangkan kalau ada sederhananya seperti apa? Sederhananya ada sebegininya, apalagi tidak sederhananya. Itu motivasi buat kita semua. Yang kedua, isi sambutan beliau juga berisi tausiah kepada kita semua. Karena bahasa beliau itu menyindir, tapi yang disindirnya tersenyum Pak Beliau. Tidak marah. Beliau menyindir, tapi sindirannya membuat orang yang disindirnya tersenyum. Jadi gaya bahasa begini susah. Karena orang disindir itu, yang disindirnya marah. Tapi ketika Pak Kiai berbicara itu, hampir semua orang tersenyum. Karena saya sendiri tadi datang jam 8:15. Saya pikir saya terlambat karena di undangan disposisi Pak Kadis jam 8. Saya ingin belajar dari sebuah kalimat sederhana yang mungkin Pak Kiai juga di pondok pesantren Gontor dulu pernah dengar, bahwa it is better to us to wait for 2 hours than wait 2 minutes. Sekali lagi, it is better to us to wait for 2 hours than wait 2 minutes. Lebih baik bagi kita untuk menunggu 2 jam daripada terlambat 2 menit. Karena dalam konsep militer 2 menit itu berarti korban jiwa. Sehingga dalam militer itu tidak ada PLT dalam waktu sehari 2 hari, tidak ada kekosongan. Begitu pejabat lama yang meninggal harus segera diisi. Itu sebenarnya apa yang disampaikan Pak Kiai tadi mengenai sebuah pembelajaran. Bagaimana kita berbicara mutu kalau dari sisi yang sederhana saja, alat ukurnya waktu saja kita sulit untuk menghargai waktu. Karena ada orang bijak mengatakan ada 1000 alasan untuk kita datang tepat waktu, tapi ada juga 1000 alasan untuk tidak datang tepat waktu. Itu ungkapan yang disampaikan oleh orang bijak. Kemudian ketiganya, apa yang sambutan Pak Kiai sampaikan tadi, membawa pesan bahwa memang keyakinan akan kedekatan kepada Allah Sang Maha Pencipta begitu kuat. Sehingga kalau orang berpikirnya kumaha engke, Pak Kiai tampaknya engke kumaha. Ya. Karena ketergantungannya kepada Allah yang begitu kuat. Jadi bukan berpikir next how, tapi bukan berpikir how next, tapi next how. Bukan bagaimana nanti ya, nanti bagaimana saja. Sehingga terjadilah bangunan yang sangat mudah seperti yang kita tempati hari ini. Jadi Pak Kiai, terima kasih atas fasilitasi yang diberikan oleh Smart Sahida di bawah komando Pak Kiai. Rasa-rasanya seumur hidup saya berkarir di dinas pendidikan, beberapa kali bahkan beberapa bulan sekali mewakili di posisi baik Pak Bupati maupun Pak Kepala Dinas. Baru hari ini disambut oleh lengser Bapak Ibu. Ya? Tepuk tangan dong untuk Smart Sahida. Kita doakan Pak Kiai selalu sehat, seluruh umurnya penuh dengan keberkahan. Saya yakin Pak Kiai kalau melihat performance lebih tua dari umurnya daripada performance.